Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Hujan rintik-rintik membasahi kota Medan. Saat Arif menyetir menuju pusat kota, lampu jalan berbayang di kaca depan mobilnya. Sementara pesan dari Nadia masih terpampang di layar ponselnya. Sayang, aku udah sampai. Meja kita di pojok biasa ya. Arif tersenyum kecil. Malam Jumat selalu jadi waktu mereka bertemu, makan malam, dan berbicara tentang masa depan yang sedang mereka bangun bersama. Meski mereka belum menikah, hubungan ini sudah berjalan hampir setahun. Cukup lama untuk mulai memikirkan ke arah sana saat memasuki restoran. Arif langsung melihat Nadia. Gadis itu duduk tegak, wajahnya anggun dengan riasan tipis. Ketika melihat Arif, ia mengangkat tangan dan tersenyum manis. Maaf aku telat, jalan macet banget, kata Arif sambil duduk. Tidak apa-apa, aku baru juga duduk. Jawab Nadia lembut. Mereka memesan makanan seperti biasa. Percakapan berjalan ringan tentang pekerjaan Nadia di kantor, tentang bisnis pet Arif yang makin berkembang, tentang rencana liburan bersama bulan depan. Semua terasa normal, teratur, nyaman. Namun sesekali, Nadia memperhatikan Arif yang tampak sibuk mengecek ponselnya. Arif menyadarinya, lalu menaruh ponselnya terbalik di meja. Aku fokus sama kamu kok, Katanya, mencoba mencairkan suasana. Nadia tersenyum, meski matanya menyimpan sedikit tanya. Tapi malam itu tetap berjalan hangat, seolah tidak ada apapun yang mengganggu. Pagi berikutnya, Nadia duduk sendirian di kafe dekat kantornya. Secangkir latte mengepul di depannya, namun tangannya gemetar ketika menggenggam gelas. Matanya berkali-kali memandang layar ponsel, seolah menunggu sesuatu muncul. Kecurigaan kecil yang ia rasakan semalam berubah menjadi rasa gelisah yang menusuk. Pikirannya kembali pada malam kemarin. Cara Arif menggenggam ponselnya rapat-rapat. Cara ia memalingkan pandangan ketika ada pesan masuk. Tidak ada bukti apa-apa. Tapi perasaan tidak tenang itu ada, menyelinap tanpa izin. Nadia mencoba menyibukkan diri, menghitung invoice kantor, membaca email, membuat laporan bulanan. Tapi pikirannya tetap kembali pada satu hal. Arif, sembunyiin apa sih? Sampai akhirnya notifikasi WhatsApp muncul. Nadia mengambil ponselnya dengan cepat. Nomor tak dikenal, tak ada foto profil, tak ada status. Pesannya hanya satu baris. Hati-hati dengan pacarmu. Kau yakin dia benar-benar setia? Nadia terpaku, napasnya tercekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Tangannya bergetar saat ia mengetik balasan. Siapa ini? Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Seseorang yang ingin kau tahu kebenarannya. Nadia menelan ludah. Tidak, ini pasti salah orang. Tapi pesan itu datang tepat ketika hatinya sedang dipenuhi keraguan. Ia menatap ponsel lama, lalu memutuskan menutup layar. Tidak, ia tidak boleh menuduh Arif tanpa bukti. Arif, pria baik. Arif, pekerja keras. Arif sudah merencanakan masa depan dengannya. Tapi, kenapa pesannya terasa seperti kebenaran yang disisipkan seseorang? Malamnya Nadia pikir kembali Arif. Cara pria itu tersenyum saat membaca ponselnya. Cara ia membalas pesan dengan cepat, kemudian menghapus riwayat chat. Cara ia berkata kerjaan kantor sambil memalingkan pandangan. Semua itu menambah beban di dada Nadia. Dan malam itu, Nadia sadar satu hal. Seseorang sedang mengamatinya. Seseorang sedang mengawasi hubungan mereka. Dan orang itu seperti tahu sesuatu tentang Arif yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Arif duduk sendirian di dalam mobil, memegang setangkai bunga mawar putih. Sudah berjam-jam, ia memikirkan cara menenangkan hati Nadia tanpa membuat kecurigaan baru muncul.
Semenjak makan malam kemarin, ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Nadia lebih diam, lebih banyak mengamati geraknya. Seolah ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tapi selalu ia tahan. Dan Arif tahu, setidaknya sebagian dari perubahan itu adalah salahnya. Malam itu, ia menjemput Nadia di depan rumahnya. Gadis itu keluar dengan gaun merah, tudung berwarna merah. Namun senyum yang biasanya ceria, kini tampak menahan sesuatu. Kok tiba-tiba mau dinner romantis? Tanya Nadia pelan, sambil masuk ke mobil. Arif hanya tersenyum. Karena kamu pantas dapat yang terbaik. Restoran yang ia pilih berada di lantai paling atas sebuah hotel bintang 5. Lampu-lampu kota Medan berkilau dari kejauhan. Sementara lilin di meja mereka bergoyang lembut, diterpa angin aircon. Sepanjang makan malam, Arif berusaha membuat suasana senyaman mungkin. Ia menceritakan perkembangan bisnisnya, membagi rencana ekspansi toko pet food di kota-kota sekitar. Ia bahkan memuji Nadia tanpa henti. Bagaimana ia bekerja keras, bagaimana ia selalu ada untuknya. Perlahan, ketegangan yang sejak tadi membungkam Nadia mulai mencair. Sebenarnya seminggu ini pikiranku kemana-mana, Liv. Kata Nadia sambil menatap piringnya. Aku takut kehilangan kamu. Arif memegang tangannya di atas meja. Sayang, kamu gak akan kehilangan aku. Nadia menatapnya, matanya bergetar, seperti menyimpan banyak tanya yang tidak jadi ia ucapkan. Arif tahu inilah waktunya. Aku serius sama kamu. Ujarnya lembut. 6 bulan ke depan, aku mau kita mulai ngomongin persiapan pernikahan. Nadia terdiam. Lalu, perlahan, sebuah senyum muncul. Kali ini tulus. Wajahnya mencair. Bahunya merosot lega, napasnya ikut menurun sedikit. Arif, Suaranya hampir bergetar. kamu beneran? Kalau bukan kamu siapa lagi? Jawab Arif sambil menggenggam lebih erat. Nadia tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan, lalu mengusap sudut matanya yang mulai berair. Semua kekhawatiran yang ia simpan sejak pesan misterius itu perlahan tertutup. Atau setidaknya terasa jauh lebih kecil. Arif merasa dadanya hangat melihat Nadia kembali tersenyum. Namun hatinya juga diliputi rasa bersalah, hingga ia harus memalingkan wajah ketika Nadia menatap terlalu lama. Malam itu, setelah selesai makan, mereka berjalan keluar restoran sambil bergandengan tangan. Di parkiran, Nadia menatapnya dengan mata penuh cinta. Maaf ya, mungkin aku terlalu banyak mikir belakangan ini. Arif mengusap pipinya lembut. Wajar, semua pasangan pasti ada momen kayak gitu. Nadia mengangguk. Hatinya lebih ringan daripada beberapa hari terakhir. Ia tidak tahu bahwa Arif menenangkan hatinya dengan kata-kata manis, bukan hanya karena cinta, tapi juga karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus ia sembunyikan. Dan malam itu, ketika Arif menurunkan Nadia di rumahnya, pikirannya mulai melayang ke seseorang yang lain. Seseorang yang menunggu di balik rahasia yang hanya ia dan dia bagi. Besok, mereka akan bertemu lagi di tempat yang jauh lebih tertutup, di ruang yang hanya diciptakan untuk mereka berdua. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Arif berdiri di depan pintu kamar hotel dengan masker hitam dan topi rendah. Memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Lorong hotel sunyi, hanya terdengar suara aircon menggulung lembut dari langit-langit. Dengan satu ketukan pelan, pintu terbuka. Adrian muncul, rambutnya sedikit basah, kaos tipis menempel di tubuhnya. Matanya menatap Arif dengan campuran rindu dan ketegangan. Kamu datang juga? Katanya lirih. Arif melangkah masuk. Pintu menutup perlahan di belakangnya. Dan seketika dunia luar lenyap. Kamar itu gelap dengan lampu kuning remang. Aroma tubuh Adrian, campur wangi klone halus yang selalu ia pakai, langsung memenuhi ruangan. Arif belum sempat bicara
Ketika Adrian menariknya ke dalam pelukan tanpa suara, pelukan itu hangat, tidak tergesa-gesa, seolah Adrian menunggu momen ini berhari-hari. Aku kangen. Bisik Adrian, nadanya hampir patah. Arif meletakkan dagunya di bahu Adrian, menutup mata sejenak. Gila, kamu nggak tahu betapa beratnya minggu ini. Adrian menarik mundur wajahnya, menatap Arif dengan mata penuh perasaan. Karena perempuan itu, Arif diam. Ia tidak ingin membawa Nadia ke dalam ruangan yang seharusnya hanya dimiliki dia dan Adrian. Adrian menghela napas pelan, kemudian menggenggam pipi Arif. sini, Mereka saling mendekat, bibir mereka bertemu perlahan, lalu semakin dalam. Ciuman yang sejak awal terasa seperti pelarian, namun juga pulang. Tangan Adrian menaik ke tengkuk Arif, sementara Arif menarik pinggang Adrian. Ruangan seolah mengecil, menyisakan hanya dua tubuh yang saling mencari. Ketika mereka akhirnya jatuh ke kasur, napas keduanya berantakan. Adrian menatap Arif di atasnya. Jemarinya menyentuh dada Arif yang naik turun. Arif, kalau suatu saat hubungan kita kepergok, apa yang bakal kamu lakukan? Arif menegang. Pertanyaan itu menusuknya, membuka ketakutan yang selama ini ia simpan di tulang. Ia mencoba tersenyum, meski terasa dipaksakan. Kita hati-hati. Itu nggak bakal terjadi. Tapi Adrian tidak tampak yakin. Belakangan ini, aku merasa ada yang aneh. Katanya sambil duduk perlahan, menarik selimut menutup kakinya. Kayak ada yang ngikutin kita, atau ada yang tahu. Arif mengernyit. Siapa? Aku nggak tahu. Adrian memijat pelipisnya. Tapi aku takut, Rif. Bukan buat aku, tapi buat kamu. Arif mendekat, menggenggam tangan Adrian. Bebas. Kita akan selalu jaga satu sama lain. Oke? Adrian mengangkat wajahnya, tersenyum tipis, walaupun matanya tetap menyimpan resah. Arif memeluknya dari belakang. Di dada Arif, Adrian akhirnya menghela napas panjang, menyerah pada kehangatan yang hanya Arif bisa beri. Dan untuk beberapa jam, dunia menjadi kecil. Hanya mereka berdua, saling mengisi ruang kosong yang bahkan Nadia tidak pernah tahu. Namun setelah semua pelukan, ciuman, dan bisikan mereda, ketika mereka berbaring, berdampingan menatap lenggit-lenggit kamar hotel, Adrian mengulang pertanyaan itu. Lebih pelan, lebih dalam. Kalau suatu hari rahasia ini terbongkar, kamu siap kehilangan salah satu dari kami. Arif menggenggam tangan Adrian, namun tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang sama. Nadia baru selesai mandi, ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja rias. Ia mengeringkan rambutnya sambil melangkah mendekat, mengira itu mungkin pesan dari Arif. Mengajak bicara tentang kejadian siang tadi? Namun ketika layar menyala, dadanya langsung mengecil. Nomor tak dikenal, nomor yang sama, nomor yang mengirim pesan misterius malam sebelumnya. Dengan jantung berdegup, Nadia membuka pesannya. Lelakimu sekarang ada di hotel. Nadia terpaku, tangannya terasa dingin. Ia membaca ulang pesan itu, seolah berharap ada yang berubah. Tapi tidak, tulisan itu tetap sama. Dingin, yakin, dan penuh maksud. Ia menarik napas panjang, mencoba tetap rasional. Mungkin ini cuma gurauan atau orang iseng. Namun tiba-tiba pesan kedua masuk. Kalau kau tak percaya, pergilah sekarang. Kepalanya seperti tertarik ke belakang. Apa maksud dia? Gumamnya. Suara hampir tak keluar. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Pesan ketiga muncul, jauh lebih menusuk. Mereka sedang bersenang-senang di kamar 708. Nadia berdiri dari kursinya, kakinya gemetar. Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengambil tas, dompet, kunci motor, semua dalam satu gerakan cepat.
seperti naluri pertahanan diri sedang bekerja. Ia ingin menghubungi Arif, ingin menanyakan kebenaran kata-kata itu. Tapi sesuatu menahannya, sebuah rasa penasaran yang bercampur dengan rasa takut. Rasa yang lahir ketika seseorang mulai melihat retakan pada hubungan yang selama ini ia percayai. Nadia hanya mengetik satu pesan ke nomor misterius itu. Siapa kau? Balasannya datang dalam hitungan detik. Seseorang yang ingin selamatkan kau. Ia menggigit bibir, menahan rasa yang bercampur-campur. Kalau dia dusta, aku akan tahu malam ini. Dan tanpa membuang waktu, ia berlari menuju pintu, membiarkan rumah gelap itu tertinggal di belakang. Mesin motor dinyalakan. Nadia melaju ke jalan raya. Malam lembab menyambutnya. Lampu-lampu kota terpantul di helmnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti mencubit jantungnya. Arif tak mungkin kan? Dia tak mungkin seperti itu kan? Namun di balik semua itu, ada rasa yang lebih kuat daripada kepercayaan. Rasa ingin tahu kebenaran. Ia terus memacu motor menuju hotel yang disebutkan tanpa memberitahu Arif apapun. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Hanya satu tujuan. Kebenaran walaupun pahit. Suasana kamar hotel itu masih dipenuhi kehangatan setelah pertemuan terlarang mereka. Adrian masih berada dalam pelukan Arif. Napas keduanya belum kembali stabil. Tubuh masih saling menempel, jantung masih berpacu. Lampu kamar temaram, tirai tertutup. Hanya bunyi pendingin udara memenuhi keheningan. Tiba-tiba, ponsel Arif berbunyi di atas meja kecil sebelah ranjang. Arif memejamkan mata, menghela napas lega yang seharusnya indah, tapi berubah menjadi ketegangan ketika ia melihat layar ponselnya. Private call? Arif ragu, tapi menjawab. Halo? Suara ketawa perlahan, seram, tidak terburu-buru. Aku tahu apa yang kau sembunyikan. Arif langsung kaku. Adrian yang masih setengah telanjang menoleh perlahan. Melihat wajah Arif yang tiba-tiba pucat, suara misterius itu meneruskan, lebih rendah dan menekan. Aku tahu lokasi kau. Arif merasakan seluruh bulu roma berdiri. Ia menatap pintu, jendela, bahkan sudut-sudut kamar, seolah seseorang sedang memerhatikan mereka dari celah gelap. Dan kemudian, Dan sekarang, suara itu berhenti sebentar, seolah menikmati ketakutan Arif. girlfriend, kau dalam perjalanan ke bilik 608. Arif terhenti bernapas. Adrian langsung menjauh sedikit, wajahnya pucat tenggelam. Siapa kau? Arif berbisik, hampir tak keluar suara. Lelaki misteri itu hanya tertawa kecil sebelum menyambung. Kalau kau tak mau rahasia, kau terbongkar. Siapkan duit. Arif mencengkam ponsel lebih kuat sampai jarinya memutih. Kalau tidak, Nadia akan tahu segalanya. Arif mundur satu langkah tanpa sadar. Adrian menutup mulutnya. Panik, tubuhnya bergetar. Tapi suara itu belum selesai. Dan seluruh media sosial akan tahu kau sebenarnya siapa. Panggilan terputus. Arif terdiam, tangan menggigil, napas pendek-pendek. Adrian jatuh duduk di tepi ranjang. Wajahnya hilang warna. Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka,
Jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah. Bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.